Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar sejarah Islam lagi. Kali ini kita akan melihat kemunduran Umayyah kedua dan munculnya Muluk Tawaif di Spanyol. Daulah Umayyah kedua di Andalusia akhirnya mengalami kemunduran dan kehancuran pada tahun 1031 disebabkan adanya perselisihan antar keluarga dan serangan-serangan dari luar kekuasaan Umayyah kedua. Khalifah terakhir Bani Umayyah kedua adalah Hisham ketiga yang memerintah tahun 1027 sampai 1031 Masehi yang menghadapi masa-masa sulit. Para wazir bersidang untuk menetapkan penghapusan kekhalifahan dan mengangkat Abu Hazm bin Jauhar sebagai ketua Dewan Negara. Dengan demikian, tamatlah kekuasaan Umayyah kedua di Spanyol. Dengan kehancuran Umayyah kedua, maka timbullah kekuasaan kecil yang saling bertikai satu sama lain. Periode ini disebut sebagai masa Muluk at-Tawaif, atau di dalam bahasa Spanyol disebut Reyes de Taifa. Terdapat 20 negara-negara kecil di berbagai kota yang dikepalai oleh ketua suku yang tidak berumur panjang tiap kekuasaan mereka tersebut. Keluarga Jauhariyah, anak turun dari Abu Hazm al-Jauhar, menguasai Cordova, diambil alih oleh keluarga Banu Abbad di Sevilla tahun 1068 Masehi. Ibnu Zirri tahun 1012 sampai 1019, pendiri rezim Ziriyah yang berasal dari suku Berber, menguasai Granada. Ziriyah baru hancur ketika dinasti Murabitun dari Maroko menguasainya pada tahun 1090 Masehi. Malaga dan sekitarnya dikuasai oleh dinasti Hamudiyah. Pendirinya Ali bin Hamud tahun 1016 sampai 1018, dan 8 penerusnya masih menjabat sebagai khalifah di Cordova dan bertahan dari tahun 1025 hingga berakhir 1057 Masehi. Ali bahkan dapat menguasai Ceuta dan Tangiers di Maroko sebelum mengumumkan sebagai khalifah di Cordova. Wilayah lain, Toledo, dikuasai oleh Banu Dhunnun. Banu Hud berkuasa di Saragossa tahun 1039 hingga 1141 Masehi, yang akhirnya dikalahkan oleh orang-orang Kristen. Dari sekian negara-negara Muluk at-Tawaif tersebut, yang terkuat adalah Banu Abbad yang berkuasa tahun 1023 hingga 1091 Masehi, yang beribu kota di Sevilla. Sponsor berdirinya Abbadiyah
adalah seorang qadhi dari Sevilla yang cerdik. Ia memanfaatkan seseorang yang mirip dengan Hisham ketiga, yaitu khalifah terakhir Bani Umayyah kedua, dijadikan khalifah palsu. Anak qadhi tersebut, Abbad, menggantikan ayahnya sebagai pengurus rumah tangga kerajaan pada tahun 1042. Ia mengambil alih kekuasaan dari khalifah palsu tersebut, dan ia memakai gelar Al-Mu'tadid. Ia digantikan oleh putranya Al-Mu'tamid, penguasa paling kuat di antara raja-raja Muluk atau Taif. Ia taklukkan Banu Jahwar yang menguasai Cordova, dan kota itu dimasukkan ke dalam kekuasaannya yang berpusat di Sevilla. Walau demikian kuatnya, namun ia tetap menyetor upeti ke Raja Kristen di Garcia dan ke Alfonso ke-6. Istana Sevilla menjadi tempat pertemuan para penyair, tujuan untuk segala harapan dan dambaan para cendekiawan. Ia memilih wazirnya dari seorang penyair, yakni Ibnu Ammar, dan istri dari seorang yang berbakat, yakni Iktimad Ar-Rumaikiyah, yang selalu dituruti segala kemauannya oleh Mu'tamid. Negara dalam keadaan menyenangkan dan menenteramkan pada masa-masa tersebut, namun akhir pemerintahnya tidak sebagus awal karirnya. Raja-raja Kristen dari utara seperti Leon dan Kastil mengancam negeri-negeri Islam termasuk Abbadiyah. Kerajaan Leon di bawah Ferdinand I dan Kastil yang dipimpin oleh Alfonso ke-6 digabungkan menjadi satu. Alfonso memasukkan Galicia dan Navarre di dalam kekuasaannya. Ia menetapkan gelar baru sebagai kaisar yang diteruskan oleh putranya, yakni Alfonso ke-7. Serbuan-serbuan terhadap negeri-negeri Muslim dilakukan secara rutin, tidak terkecuali ke Abbadiyah. Untuk menangkis serangan-serangan tersebut, Al-Mu'tamid mengundang penguasa dari Maroko, Afrika Utara, yakni Murabitun, yang dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin, untuk ikut mempertahankan kekuasaannya yang disanggupi oleh Yusuf. Penguasa Maroko tersebut datang ke Spanyol menghadapi pasukan Alfonso dan bertempur di Zallah dekat Badajoz dengan kekuatan 20.000 tentaranya dapat mengalahkan kekuatan Alfonso ke-6 pada tanggal 23 Oktober 1086 Masehi. Yusuf bin Tashfin kembali ke Maroko dengan kemenangan yang besar. Melihat kemenangan yang didapat tidak sulit baginya itu, maka ia kembali ke Spanyol lagi, bukan sebagai sekutu Abbadiyah, tetapi ingin menguasai Spanyol. Ia memasuki Granada pada bulan November 1090 Masehi dan dapat menguasainya, dan berlanjut ke tahun berikutnya. Sevilla dan kota-kota lainnya dapat direbutnya.
Spanyol Islam akhirnya dikuasainya, kecuali kota Toledo yang masih tetap dalam kekuasaan Kristen, dan Saragossa yang masih diizinkan untuk didiami oleh Bani Hud. Nasib Mu'tamid dan keluarganya dibuang ke Maroko dan hidup di dalam kesengsaraan. Penguasa terakhir dari Abbadiyah meninggal di Agmat tahun 1095 yang mengakhiri masa Muluk At-Tawaif. Yakni Muluk Tawaif ini berdiri tahun 1031 dan berakhir 1095 Masehi. Maka mulailah kekuasaan Murabitun di Spanyol. Mari kita lihat bagaimana situasi di Spanyol Islam ini. Kita lihat di sini Cordova sebagai ibu kota Umayyah kedua. Kemudian ketika Muluk At-Tawaif yang terdiri dari negara-negara kecil, maka ketika Abbadiyah menguasai Spanyol, ibu kotanya bergeser ke Sevilla, biasa disebut dengan Seville. Kemudian Granada ada kekuasaan sendiri, Malaga ada kekuasaan sendiri, dan Toledo masih dikuasai oleh orang Kristen. Kita lihat bagaimana situasinya di Seville. Nah, ini kotanya, ini di kota Seville, tulisannya Seville atau Sevilla. Nah, itu berarti membacanya bisa Seville. Orang Spanyol tidak membaca dengan L-nya itu, tapi Seville. Nah, ini kota yang ada di Seville, Sevilla, di Spanyol. Kemudian ini kita lihat yang lain. Nah, ini di dalam kota. Ini ada menara gereja. Yang menara ini dulunya adalah menara masjid yang ada di Seville. Kemudian kita lihat ini merupakan gedung. Nah, ini gedung Expo. Ya, seperti di Surabaya ada Expo, Jatim Expo, kemudian di Jogja, di Jakarta juga ada gedung Expo. Nah, kemudian ini merupakan pintu untuk masuk ke gedung Expo tersebut. Kemudian kita lihat ini. Nah, kita akan masuk ke Istana Alcázar. Nah, Alcázar itu sebetulnya dari Alcózar. Alcózar ya istana. Kalau kita sebut Istana Alcázar, sebetulnya kita menyebut dua kali istana itu. Ya, Alcózar bahasa Arab itu menjadi Alcázar. Alcázar ini ada di Sevilla. Kita lihat bangunan-bangunannya. Ini bangunan yang ada di Sevilla, istana dari Alcázar tadi. Ini salah satu di antaranya. Kemudian kita lihat di sini. Ini istana Alcázar yang bagus, indah. Ini ada relung-relung yang bagus sekali dari marmer putih yang masih ada hingga sekarang. Kita lihat lagi, ini bagian dari istana yang ada di atas. Kemudian ini ada yang di bawah. Kemudian ini. Nah, inilah rombongan kita.
dari dosen sejarah peradaban Islam yang ada di Fakultas Adab Surabaya. Nah, ini rombongan kita ketika mengunjungi Spanyol tahun 2015. Kemudian kita lihat, nah ini hiasan-hiasan di dinding yang bagus dari bahasa Arab. Ini tulisan Arab di sini, kemudian ini juga tulisan Arab. Ya, ini menempel di bangunan-bangunan. Nah, ini kita lihat, ini juga begitu. Ini bahasa Arab tidak kelihatan ya karena kecil-kecil. Nah, kemudian ini kita lihat marmer dari arsitektur yang seperti ini. Ya, bagus sekali. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah hiasan-hiasan di dinding yang ada di Istana Alcázar tersebut. Nah, ini tadi kita lihat istana tadi. Nah, ini saya kira cukup, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.